Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Naya Resta. Saya mahasiswa semester 2 kelas E dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mengulas sebuah novel berjudul Tamasya Piccadilly karya El Adnan. Judul novel ini Tamasya Piccadilly, nama penulis El Adnan, tahun terbit 2016, penerbit Hope and Dream Publisher, jumlah halaman 274 halaman. Saya bacakan sinopsisnya. Lenggo, wanita bertubuh tambun, jatuh cinta pada sesosok naga yang dipanggil Bujang, sahabat sejak mereka berdua berada dalam kandungan. Setelah 32 tahun bersama, mereka baru menelaah, adakah yang bernama cinta di dalam pertemanan? Semua baru terungkap saat Lenggo mendapat vonis. Hidupnya tersisa 3 bulan saja. Ada satu hal yang bisa menyelamatkannya dari kematian. Sperma seorang lelaki sehat harus bersemayam di dalam rahimnya. Dari mana dia mendapatkannya? Rumah makan, toko bangunan? Bukan. Tetapi dari penggalan masa lalu kelam yang mau tidak mau harus berdamai dengannya. Tokoh-tokoh dalam novel ini yang pertama ada Lenggo Adnan. Dia adalah tokoh utama wanita dalam Tamasya Piccadilly. Lenggo diceritakan sebagai wanita yang bertubuh tambun. Dia juga seorang yatim piatu, di mana di kampung Kencana Perak ini dia hanya memiliki sahabat-sahabatnya. Yang kedua ada Naga Syarifuddin yang biasa dipanggil Bujang. Dia adalah sahabat dari Lenggo, sahabat sedari kecil. Bujang diceritakan sebagai anak orang kaya di desa Kencana Perak. Lalu yang tiga ada Maria. Maria berprofesi sebagai penyanyi dangdut. Dia adalah sahabat dari Lenggo dan Bujang. Yang keempat ada Pius. Pius juga seorang sahabat dari Lenggo dan Bujang. Ia berprofesi sebagai marbot masjid. Tokoh-tokoh yang lain adalah warga desa Kencana Perak yang mana tidak bisa disebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Novel ini bercerita tentang Lenggo. Dia mendapat sebuah mimpi buruk yang mana di dalam mimpi itu dia memakai gaun pengantin berwarna merah darah, dengan semua lingkungan di sekitarnya itu berwarna merah darah. Lenggo menganggap bahwa mimpi buruk ini pertanda bahwa dia akan segera meninggal. Lalu Lenggo dan Maria pergi ke orang pintar. Nah, di mana oleh orang pintar ini Lenggo divonis akan meninggal 3 bulan lagi. Lenggo divonis bahwa umurnya tersisa 3 bulan lagi. Maka dari itu, syarat agar dia tetap bisa hidup adalah sperma seorang laki-laki harus bersemayam di dalam rahimnya. Maka dari itu di sini persahabatan antara Lenggo dan juga antara Bujang itu diuji, dimana sedari kecil, dimana masa lalu mereka, masa lalu yang kelam yang dulu pernah terjadi dalam hidup keempat sahabat itu muncul ke permukaan. Lalu di samping itu ada juga konflik jembatan yang tengah dialami oleh warga desa Kencana Perak. El Adnan meramu cerita ini dengan penuh satir, sarkas. Humornya itu humor cerdas. Pemilihan diksinya sangat indah, benar-benar sastra sekali. Dan juga setiap paragraf itu diakhiri dengan lelucon yang mana pembaca yang benar-benar teliti akan mengetahui bahwa ada makna tersembunyi di dalam paragraf itu. Dan juga pembawaan cerita ini yang humoris itu tidak bisa dipisahkan dengan amanat-amanat yang terselip di dalam setiap pemilihan diksinya. Gaya bahasa yang dipakai oleh novel ini juga ada gaya bahasa Melayu, dimana seperti apakah kalian pernah menonton video Mak Betty? Ya, bahasa yang digunakan tepat seperti itu. Jadi novel ini juga bercerita dari sudut pandang orang ketiga, di mana setiap cerita-cerita yang dibawakan oleh penulis El Adnan ini selalu berkesan bagi saya itu humornya, humor cerdasnya.
dan juga gaya bahasa, gaya kepenulisannya itu sangat menarik, yang mana setiap saya membaca dari lembar 1 itu tidak akan bisa berhenti sampai lembar terakhir. Konflik-konflik yang terjadi di dalam semua cerita El Adnan itu, apalagi dalam Tamasya Pikadil itu adalah konflik yang sering terjadi di masyarakat kita, yang mana seperti contoh masyarakat kita yang masih percaya pada tahayul, atau mungkin masih percaya pada orang pintar, yang mana mereka meminta pengasih seperti itu. Dan juga di sini cara penulis El Adnan menceritakan opininya itu benar-benar menarik, yang mana jika pembaca atau teman-teman membaca satu halaman saja, itu akan membuat kita tetap membaca halaman yang lainnya. Terima kasih, mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima